Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu saudara Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, sekali lagi kami minta kesediaannya mungkin ada HP atau ponsel yang masih aktif, mungkin di silent aja. Dan juga buat adik-adik untuk tetap duduk manis ya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari, dan kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Karena bagi kami lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik sebagai aser, kolektan, soundman, dan juga setiap peralatan yang kami gunakan, baik wifi, LCD, dan juga yang lain-lain Bapak, listrik. Biarlah Tuhan Kau memberkati, biarlah setiap peralatan yang kami gunakan boleh berjalan untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu, untuk setiap pelayan yang lain, sebagai WL, singer, dan tim musik Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang dinaikkan, alunan musik yang dimainkan, biarlah berkenan di hadapan Engkau menjadi persembahan yang harum Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak Pendeta Fikire. Biarlah setiap benih firman yang akan ditaburkan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak. Biar Tuhan Kau hantar sampai tempat di tujuan ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Yang sakit Tuhan jamah Kau sembuhkan Bapak. Yang mengalami pergumulan, biar Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk juga perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapak. Biar setiap yang terlibat juga jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjamuan kudus, biar mereka juga boleh mengalami perjumpaan Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan pujikan hormat bagi Allah Bapa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-11. Karena ada tertulis,
demikian aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Saya undang untuk anak-anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Ya, anak-anak sekolah minggu akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, terus bertumbuh setiap Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mereka sebentar akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah C4C. Mari jemaat sekalian kita arahkan hati kita untuk mendoakan anak-anak kita bersama. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini secara khusus kami semua berdoa untuk setiap anak-anak kami, generasi penerus gereja. Biarlah Tuhan sebentar mereka akan masuk di dalam ibadah C4C. Tuhan memimpin, menolong mereka. Dalam rangkaian ibadah mereka boleh memperoleh sukacita. Tetapi terlebih daripada itu, mereka boleh menerima pengajaran firman Tuhan yang boleh membangun mereka dari usia mereka yang masih muda, masih kecil. Mereka terbangun kuat di dalam dasar firman Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka. Dan Tuhan juga menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang akan terlibat di dalam pelayanan C4C, biarlah semua di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah C4C di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita, bersama-sama kita memuji pujian sebenarnya aku tak layak.
Mari di minggu pagi ini kita pakai kesempatan ini untuk secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Berdoa dan mengaku dosa kita. Jika sepanjang hari-hari yang telah kita lalui, mungkin ada hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah melepaskan tangan penyertaan-Mu bagi kami. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau senantiasa memeluk kami dengan kasih-Mu. Namun terkadang justru kami membalas kasih-Mu dengan hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan. Pagi ini kami mohon pengampunan-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjaga hati kami. Sehingga kehidupan kami ke depan boleh lebih baik lagi. Dan mengalami pertumbuhan bersama Engkau. Kami bersyukur atas pengampunan kasih-Mu yang tidak pernah putus-putus di dalam hidup kami. Roh Kudus tuntun hidup kami, untuk kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa dari Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Biarlah setiap kita yang datang di tempat ini, kita mau beribadah, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau membesarkan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk belikan tos. Sekarang kan boleh tos, boleh berinteraksi. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri. Ya udah kembali bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji, mau bersorak-sorak dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya.
setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, kita semua bersuka, kita semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Angel. Mazmur 135 ayat 13 sampai 21. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan sekali lagi di pagi hari ini. Tinggi nama Tuhan akan kita puji bersama-sama. Mari kita bersemangat bertepuk tangan memuji Tuhan.
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini. Bila kita siapkan hati kita, pikiran kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Menjadi manusia, Diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita katakan, firman jadi manusia. Menjadi manusia, Diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus Kaulah. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudara, kita fokuskan hati kita pagi ini di hadapan Tuhan. Sebelum firman disampaikan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya.
Haleluya, 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 Tak putus-putusnya rasa syukur ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, kami boleh ada saat ini seperti kami ada. Hanya karena Engkau kasih kemurahan-Mu yang membuat kami masih bisa bersekutu indah pagi ini. Dan biarlah Tuhan, setiap kehidupan kami boleh pusatkan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga setiap hidup kami hanya pujian syukur yang naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat setiap hari-hari, bahkan setiap hembusan nafas yang boleh kami rasakan. Engkau senantiasa ada untuk kami. Kau pagi ini, kami akan mendengar sebagian pesan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Tuntun kami dalam pengertian demi pengertian. Bukan pengertian manusia, tetapi tuntunan Roh Kudus menuntun kami. Sehingga jika Roh Kudus menuntun kami, maka firman itu tidak hanya kami dengar dan kami pulang tidak melakukan itu. Tetapi kami boleh pulang melakukan firman Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, boleh berkumpul kembali di tempat ini bertemu saudara-saudari kembali. Setelah lepas setahun 2022 di akhir tahun ya. Kemudian kita berjumpa lagi di bulan Februari ini semua karena kasih Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan sebelum kita melanjutkan lebih jauh.
apa yang Tuhan inginkan pagi ini kita boleh renungkan di dalam firman-Nya. Roma pasal 1, kita buka Roma pasal 1 ayat 18, kita baca sampai ayat 25. Kita akan baca secara bergantian. Ayat 18 saya akan membacanya, kemudian ayat 19 kaum pria selain saya, ya jemaat. Ayat 19 demikian, ayat 20 kaum wanita. Kemudian ayat 21 kembali saya, ayat 22 kaum pria, ayat 23 dilanjutkan, lalu ayat 24 dan 25 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai. Roma 1 ayat 18 sampai 25, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dua 24, 25 bersama-sama. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bersabdalah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kembali, shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk jemaat yang hadir di Zoom juga, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan mari kita bersama-sama menikmati kasih persaudaraan di dalam Tuhan, di dalam ibadah kita di minggu ini. Dan masuk di dalam awal Februari ini, ada satu tema besar yang akan dibahas dari minggu ke minggu, itu terkait dengan hal-hal yang mengikat kita, yang juga bisa disebut dengan berhala-berhala masa kini, ya, yang mungkin kita tidak sadari atau kita sadari kita ada di tengah-tengah itu. Dan kita akan bahas itu dari hari Minggu selama bulan Februari. Demikian Pak Heri ya. Nanti akan hamba-hamba Tuhan akan menyampaikan, ada keterkaitan satu dengan yang lain, dan saya akan mengawali di awal bulan ini dengan hubungannya dengan keinginan hati, dengan keinginan yang ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang tadi kita baca, di sini kita melihat ada satu pendahuluan yang penting untuk kita pahami. Di ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Di ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah
atau mengucap syukur kepadanya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk dipahami bagi kita, orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku Kristen, ternyata tidak semua orang yang mengenal Allah secara langsung berarti orang itu pasti memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi saya sering mengulang-ulang ini. Jangan pernah sakit hati sama orang yang ada di dalam gereja. Setuju? Ya, jangan pernah sakit hati kalau misalnya ada kita, waduh, kok orang ini seperti ini, orang itu. Enggak. Karena kita menemukan tidak semua orang yang mengenal Allah itu memuliakan Allah. Tapi pagi ini kita membahas di dalam konteks yang berbeda. Tidak semua yang mengenal Allah itu memuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang berhala, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan tamu dari Australia dan saya temani dia muter-muter. Dan baru kali itu dia ada di Indonesia ya, terutama di Bali ya, baru kali itu. Dan dia sangat kaget ketika melihat banyak sekali patung-patung. Banyak sekali hal-hal yang berbau harum, berbau dupa ya. Mungkin orang yang belum pernah ke daerah-daerah seperti itu mungkin kaget. Kok seperti ini ya? Lalu Saudara Karis belum pernah ya? Ya harus ke sana. Tapi bukan untuk buat patung ya. Dan dia kaget, ketika dia kaget dia sampaikan, aduh, saya curiga bahwa Paulus ketika pergi di Athena dan melihat banyak berhala, sebenarnya Paulus tidak sedang ada di Athena, tapi sedang ada di daerahmu, dia katakan seperti itu. Saking banyaknya. Dia melihat banyak berhala-berhala yang dia bilang, saya tidak bisa ada di tengah-tengah daerah seperti ini. Tetapi di daerahnya konteks berhala yang dia sampaikan adalah konteks yang berbeda. Yaitu berhala-berhala dalam konteks modern. Bukan berarti tidak ada, tetapi dia menjelaskan dalam hal yang lain. Nah, di Indonesia dua-dua itu ada. Di tempat kita ini dua-dua itu ada. Mau kita melihat dari berhala dari sudut pandang yang kepercayaan pagan, atau yang kita mungkin tahu secara umum adalah patung-patung buatan manusia yang kemudian disembah. Di daerah Villa HMD, di depan itu saya pernah jalan dengan teman saya ke arah apa yang air itu Pak? Jolotundo. Tapi saya muter lewat yang punya hutan, punya perhutan itu. Saya ketemu sama orang-orang yang dari aliran-aliran yang saya lihat, kok mirip orang Bali ya. Pakaian-pakaiannya, ada pakai ini, kemudian dia taruh-taruh sesuatu itu di pohon-pohon besar itu. Percaya hal-hal yang seperti itu. Ternyata masih banyak di tempat kita yang juga masih percaya terhadap berhala-berhala dalam bentuk-bentuk yang dibuat. Saya ke teman saya kaget itu. Ketika saya lihat mamanya punya patung lain, kemudian kakaknya punya patung yang lain, mereka semua patungnya beda-beda. Dan mereka sembah itu. Salah satu patung itu, salah satu penghuni atau yang disebut nenek moyangnya salah satu penghuni di mana? Di gunung, ya kita tahu ya, di arah Jawa Timur itu.
yang terkenal. Ada 2 embah sana. Dan itu dibuat salah satu dibuat patungnya dibuat. Dan itu disembah. Saya tanya kenapa disembah? Karena mendatangi lewat mimpi. Ngeri. Kepercayaan-kepercayaan ini tidak lepas dari kuasa setan. Tidak lepas dari kuasa si jahat. Oleh karena itu penyembahan-penyembahan terhadap berhala itu menjadi masalah yang serius di dalam kekristenan. Lalu orang yang sudah menjadi Kristen kemudian berpikir, aku tidak lagi menyembah patung. Bahkan aku tidak pernah menyembah patung. Aku tidak tahu ini hal-hal seperti itu. Mereka lupa bahwa ada hal-hal lain yang esensinya sama. Dan itu menjadi pekerjaan setan yang mengikat seseorang sangat kuat. Di dalam penyembahan dan di dalam melayaninya adalah konteks modern. Yang sebentar kita akan bahas dan hari-hari minggu-minggu selanjutnya juga akan dibahas. Ya. Dan ini sangat mengerikan. Sehingga jangan berpikir bahwa kita juga tidak punya hal-hal yang seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak ada patung. Ya, kita tidak ada patung di rumah, kita tidak ada yang kita sembah, seperti buatan manusia seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang sangat mengikat, yang sangat berbahaya, dan itulah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini Paulus sangat menaruh doksologi di dalam ayat 25. Melupakan penciptanya tapi ditambah doksologi yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi ada pencipta yang hidup yang harus dipuji, yang layak untuk dipuji, tetapi ini kita abaikan, kita lupakan untuk apa? Untuk menyembah dan melayani hal-hal yang menjadi keinginan kita, menjadi ciptaan manusia. Dan ini berbahaya sekali. Lalu apa itu kemudian yang dianggap berhala? Berhala adalah, di dalam konteks sekarang, berhala adalah, kalau kita lihat di ayat 25 tadi, sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan. Di ayat 25. Kita terlalu mempercayai sesuatu sehingga sampai-sampai hal itu membuat kita lupa kepada pencipta, lupa kepada Tuhan yang sesungguhnya. The true God. Ya. Lupa kepada Tuhan yang benar-benar, yang memang harus dipuji, disembah. Sehingga kita menyembah dan melayani hal-hal yang palsu. Kemudian yang dimaksud berhala masa kini adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan sebagai Tuhan yang betul-betul Tuhan yang kita sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam satu ceramah saya mendengar betapa sulitnya manusia di dalam menentukan prioritas hidup dan juga sebenarnya ada ketidakteraturan di dalam menentukan prioritas menyembah, mengasihi. Kadang kita bilang, oke, keluarga itu baik, tetapi kita lebih mengasihi keluarga seringkali daripada Tuhan. Kita lebih mengasihi saudara, orang tua, anak, lebih daripada Tuhan. Mengasihi keluarga harus wajib.
Dan itu harus dilakukan menurut firman Tuhan. Tetapi jangan itu sampai mengambil alih kasih kita kepada Tuhan. Itu yang salah. Ketika kasih kepada Tuhan diambil alih kepada fokus kita kepada hal-hal yang lain, maka ini menjadi berbahaya. Sesuatu yang netral, sesuatu yang baik menjadi tidak baik ketika kasih kita kepada Tuhan justru hilang. Kita akan melihat di dalam Kejadian satu buku yang baik. Ini mengambil satu gambaran dari kisah Abraham. Ya, itu thank you Pak Heri sudah mengirim buku itu. Buku itu judulnya Dewa-dewa palsu ya. Ya, judulnya Dewa-dewa palsu. Penulisnya Timothy Keller. Itu dia membahas banyak, tetapi ada satu contoh yang bagus yang diambil yaitu dari kisah Abraham. Saya ambil contoh itu aja. Ya, saya ambil contoh itu. Kita akan baca di Kejadian. Saya harap kita tidak terlalu lama karena cukup panjang hari ini ya, ada hal-hal yang ada perjamuan dan lain-lain. Tapi saya harap kita bisa ambil fokus yang baik walaupun mungkin waktunya tidak lama untuk kita benar-benar memahami firman Tuhan ini dengan baik. Kejadian 22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham itu kita tahu sangat merindukan seorang anak. Merindukan keturunan itu luar biasa. Sebenarnya merindukan seorang anak itu juga bukan hanya hubungannya, oh nanti akan, wah lucu anakku, wah ada penerus, enggak. Tetapi ada unsur tradisi, saya tidak jelaskan di sini, tapi ada hal-hal yang memang terkait juga dengan satu kebanggaan, satu kepuasan memiliki seorang penerus. Sehingga di dalam pasal 15, ketika Abraham mengeluh mengenai siapa nanti yang menjadi ahli warisku, dia seperti melihat bahwa, aduh, nanti hambaku Eliezer akan meneruskan. Tetapi Tuhan memberikan janji, lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau mampu menghitungnya. Itu janji Tuhan. Artinya apa? Engkau punya keturunan yang tidak bisa engkau hitung. Dan janji itu dipegang Abraham. Sampai waktu cukup lama, sampai kemudian ketidakmungkinan terjadi, yaitu sampai usia Sarah juga sudah tidak mungkin untuk hamil, tapi janji itu tetap dipegang oleh Abraham. Lalu ketika anak itu, yang kita tahu Ishak diberi, saudara bisa bayangkan betapa sukacitanya keluarga ini. Terutama Abraham. Janji yang cukup lama, saudara kalau mungkin menerima satu jawaban doa di dalam kurun waktu yang hanya singkat, kita wah Tuhan baik. Tapi kalau cukup lama, bahkan Abraham bukan cukup lama, tetapi sangat lama sampai ketidakmungkinan terjadi. Ya, dipahami ya, sampai ketidakmungkinan terjadi. Lalu Tuhan memberi. Akhirnya Ishak menjadi nama yang membawa sukacita di dalam keluarga ini. Ishak artinya apa? Tertawa, tersenyum, sukacita. Lalu membawa sukacita di dalam keluarga ini. Betapa bahagianya keinginan Abraham memiliki seorang anak. Akhirnya terjawab. Dan luar biasa Tuhan menjawabnya. Saudaraku, kita lihat di ayat pasal 22.
Saya akan bacakan. Pasal 22 ayat 1 dan selanjutnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada penekanan yang tunggal itu. Artinya yang satu, the only one, yang satu itu. Walaupun kita tahu ada yang lain ya. Tetapi anak perjanjian itu, yang satu itu. Yang mendatangkan sukacita itu. Yang engkau kasihi, penekanan lagi, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kalau kita membaca di ayat 3, kita akan membaca seperti ini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana. Seolah-olah santai sekali. Seperti tidak ada pergumulan. Tetapi saya yakin, di ayat 2 ini adalah ayat yang penuh pergumulan di dalam hati Abraham. Sekian lama aku menunggu janji Tuhan. Dan Tuhan menjawab keinginanku seorang anak. Tetapi saat ini Tuhan minta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak bisa membayangkan malam itu, apa Abraham bisa tidur atau tidak. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu, Abraham menerima perintah itu dalam kondisi seperti apa? Dilema, pergumulan. Pak Lewi, besok serahkan Daniel untuk Tuhan. Bukan untuk dipanggil Tuhan, untuk tinggal di rumah Tuhan terus. Itu pun mikir, mungkin secara manusia. Ya, tak tunggu lama-lama. Aku pengen tiap hari sama dia, kok sekarang malah tinggal di gereja untuk menjadi hamba Tuhan. Misalnya seperti itu. Mikir, ditunggu lama-lama. Dan ini diminta untuk apa? Untuk diambil sebagai korban bakaran. Ada konteks perjanjian lama terkait ini. Tapi kita tidak akan membahas itu. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana Abraham merespon itu. Dan ketika itu, keesokan harinya, kita tahu kisah ini selanjutnya. Abraham melakukan apa yang diperintah Tuhan. Dan kita langsung masuk ke dalam ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Ini perhatikan baik-baik ya sekarang. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Sama-sama kita baca bagian itu. 1, 2, 3. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah. Takut akan Allah tidak hanya bicara komitmen kepada Tuhan. Tetapi di dalam konteks Abraham ketika ia menyerahkan Ishak. Takut akan Allah itu seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan rasa kagum Tuhan. Menyampaikan rasa luar biasa kesan Tuhan yang demikian hebat terhadap Abraham. Sehingga seolah-olah Tuhan ingin berkata seperti ini. Abraham, aku kagum dengan engkau. Ternyata engkau lebih memilih mengasihi aku dari apapun yang ada di dunia ini. Diketahui Abraham takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ternyata bicara tentang
kasih Abraham yang melebihi apapun di dunia ini kepada Tuhan. Ini menjadi poin yang sangat penting. Kasih kita kepada Tuhan harus mengalahkan kasih kita kepada yang lain. Keinginan setiap orang pasti miliki. Betul ya? Kita ingin ini, ingin itu. Ada banyak kerinduan-kerinduan di dalam hati ini. Tapi pertanyaannya, apakah keinginan kita kemudian membawa kita jauh daripada Tuhan? Keinginan kita membawa kita tidak datang kepada Tuhan selayaknya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Pagi ini firman Tuhan menegur kita semua termasuk saya. Jika ada hobi apapun yang juga itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bertobat pagi ini. Amin. Jika ada apapun yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bahkan pekerjaan sekalipun, minta ampun sama Tuhan pagi ini. Jika ada sesuatu apapun yang menjauhkan kasih kita kepada Tuhan, bertobat hari ini. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang kawan. Dia hanya bilang seperti ini. Hidup beragama termasuk Kristen, poinnya cuma satu. Punya empati. Saya bilang kalau punya empati tidak perlu beragama. Karena kekristenan itu bicara kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan telah mengasihi kita. Melalui peringatan perjamuan yang akan kita nikmati sebentar. Karya salib. Bukan karena kehebatan pekerjaan kita. Bukan karena kita tidak berdosa. Bukan karena kehebatan usaha kita. Tapi justru dalam berdosaan kita, ketidaklayaan kita, kasih Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, apakah dengan membalas ini, kita tidak menempatkan Tuhan yang menjadi terutama di dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita datang kepada Tuhan. Ini yang sering kadang tanpa sadar. Kadang terlihat baik, tetapi hati-hati ini bisa salah. Kita datang pada Tuhan untuk menyatakan keinginan-keinginan kita. Datang dalam doa, betul, tidak salah. Tapi seringkali kita datang menyatakan keinginan hanya seolah-olah Yesus, Tuhan, hanya dipakai sarana untuk memuaskan keinginan kita. Sehingga ketika keinginan itu terkabul, tidak ada itu kasih kepada Tuhan. Perjamuan. Tuhan, biarlah Tuhan aku melalui perjamuan ini. Aku makan roti dan minum. Sebentar lagi aku disembuhkan. Sebentar lagi aku mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada hal-hal yang diharapkan di dalam mencari Tuhan. Tetapi itu bukan kekristenan. Kekristenan yang sejati adalah di mana kasih kita sejati melebihi apapun di dalam dunia ini. Amin. Hati-hati dengan berhala-berhala yang disebut berhala-berhala masa kini. Keinginan-keinginan di dalam hidup ini. Karir. Apapun bisa jadi berhala dalam hidup kita. Saya dulu punya hobi gila-gilaan main catur. Itu bukan hobi yang sekedar hobi, tapi hobi yang memakan waktu cukup lama di dalam perjalanan hidup saya. Mama saya tahu itu waktu saya masih SMA, itu mentelengi papan catur, main sendiri saya. Main.
Dulu sering di pinggir-pinggir jalan tuh ada kita bayar 1.000 dapat rokok kalau menang. 3 langkah mat, ada 4 langkah mat. Kalau orang yang suka main catur zaman dulu itu tahu ya. Kalau kita enggak mau rokok, uang 1.000 kita dibayar 5.000. Habis itu main di alun-alun. Sekali main itu lama sekali. Sampai saya ikut klub, kemudian masuk di situ, habis waktu di situ. Sampai-sampai di dalam hal-hal urusan rohani lupa. Lupa kalau saya ini harus ke gereja. Lupa kalau saya ini harus cari Tuhan. Fokus main catur melebihi apapun. Jangankan Tuhan. Dewa adus saja saya kalahkan itu. Tahu dewa adus ya? Main catur sampai lali adus. Terus main catur itu. Lali mandi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Keinginan-keinginan yang kemudian mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Kita harus renungkan baik-baik. Pagi ini, apakah keinginanku ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama aku menjalani ini, aku sedang menduakan Tuhan? Tidak. Ini tidak berarti kemudian kita mengabaikan yang lain, tidak. Ya, ini bicara hati. Bicara hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka tanggung jawab yang lain akan secara rapi akan mengikuti. Tetapi seringkali kita fokus terhadap tanggung jawab yang lain, tapi lupa untuk mengasihi Tuhan. Kita kembali ke Roma. Di ayat 23 Roma 21. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Dan selanjutnya, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Orang yang menyimpan berhala di dalam dirinya, yang terikat di dalam berhala. Baik berhala-berhala di dalam bentuk keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita lupa Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan kita menyembah dan melayani itu. Di ayat 23 tadi kita baca, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Sehingga di ayat 25 itu Paulus menekankan doksologi. Ingat kemuliaan Allah, ingat bahwa engkau punya Tuhan yang melebihi apapun, yang hanya Tuhan yang pantas mendapatkan kasih kita yang terutama. Amin. Jangan abaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam keinginan-keinginan kita, keinginan pribadi, keinginan di dalam rumah tangga kita, keinginan-keinginan yang bersifat di dalam keluarga, bersifat karir, keinginan-keinginan yang banyak. Jangan pernah lupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Itu yang menolong kita untuk kita tidak terikat
kepada berhala-berhala. Karena apa? Yesus yang menjadi pusat. Kenapa Abraham takut akan Tuhan? Kenapa dia bisa memberikan kasihnya lebih dari apapun kepada Tuhan? Karena dia menempatkan Tuhan benar-benar sentral di dalam hidupnya. Mungkin dia punya pemikiran bahwa aduh banyak hal yang membuat dia bingung tentang kenapa sih Tuhan harus lakukan ini. Tetapi dia yakin bahwa ketika Tuhan yang memerintahkan itu, maka dia tahu bahwa Tuhan yang menjadi pusat di dalam hidupnya akan punya keadilan ilahinya. Dan itulah yang harus kita miliki. Jadikan Tuhan pusat di dalam hidup kita. Roh Kudus harus senantiasa berkarya indah di dalam hidup kita. Buah-buah roh harus senantiasa nampak di dalam hidup kita. Karena sekali lagi, berhala ini tidak lepas dari kuasa si jahat. Oleh karena itu kita tidak boleh anggap enteng datang kepada Tuhan. Yesus, biarlah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Yesus, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya yang hanya boleh menempati kasih yang utama di dalam hidupku. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Tidak menggantikan kemuliaan Tuhan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dengan betul-betul melihat bahwa kemuliaan Allah itu nyata di dalam hidup kita. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Mari kita ambil sikap doa pada Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Lebih dari itu. Lebih dari itu.
sedang pelayan perjamuan untuk bisa maju ke depan. Bapa, kami bersyukur kalau kami telah mendengar firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan di awal bulan ini, di mana kami akan membahas banyak hal-hal yang terkait dengan ikatan-ikatan yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kami. Ini boleh menguatkan jemaat dari minggu ke minggu, dan boleh kami aplikasikan dari hari ke hari di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami harus memberi kasih kami yang utama hanya kepada Engkau. Dan biarlah segala keinginan-keinginan kami yang masih menghambat kami, bahkan membuat kami sampai lupa kepada Engkau. Hari ini kami mau bertobat. Hari ini kami mau berubah, dan Tuhan menolong kami. Kalau sebentar kami juga akan menikmati perjamuan kudus, Engkau layakkan kami. Setiap kami yang akan menerima, Tuhan layakkan kami. Dan melalui perjamuan ini, kami boleh mengingat betapa kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kami boleh selamat hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan dulu. Tuhanmu lebih dari hidup, lebih dari Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tunggu sampai pemain musik sudah menerima semua. Ya.
Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam 1 Korintus pasal 11, ayat yang kedua, ayat yang ke-11, 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23. Sama-sama kita angkat roti hesti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan roti. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Doa ucapan syukur. Saya minta untuk Bu Erna bisa berdoa untuk ucapan syukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah perjamuan kudus, boleh mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Kiranya saat ini kami kembali memberikan komitmen kami di tahun yang baru ini, bahwa kami hidup hanya untuk Engkau, dan Engkau menjadi senter, Engkau menjadi pusat dalam segala hidup kami. Ajar kami untuk setia melayani Engkau di bidang apapun Tuhan. Beri kami kemampuan untuk senantiasa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau satu-satunya Raja dan Juru Selamat akan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya di tahun 2023 akan lebih banyak mukjizat, akan lebih banyak perkara besar yang boleh kami alami, asal kami setia dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, bahkan juga dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mona yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Biarlah Tuhan menolong dalam pemulihan Ibu Mona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa biarlah Ibu Mona segera pulih sempurna di dalam penyertaan Tuhan. Dan Ibu Yoke, Ibu Ririn, dan juga anak kami Joshua, yang kami juga bersyukur mendengar Joshua sudah keluar dari rumah sakit. Biarlah Tuhan, hamba-hambamu yang sedang sakit ini, biar Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Kuasa tangan Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memulihkan sempurna. Untuk setiap jemaat yang tidak kami sebutkan, yang dalam keadaan sakit, juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini mungkin tidak dapat beribadah ke gereja, Tuhan beri kekuatan penghiburan di masa-masa pemulihan dan sakit ini, supaya tetap menyandarkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah kami di dalam masa-masa Prapaskah dan rangkaian ibadah Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan menyongsong untuk ibadah Paskah. Biarlah di dalam setiap rencana, tatanan ibadah, dan apapun yang kami persiapkan, Tuhan tolong kami untuk kami mempersiapkan, sehingga setiap jemaat boleh benar-benar merasakan berkat pertumbuhan rohani di dalam setiap ibadah, di dalam setiap program-program, rangkaian-rangkaian Prapaskah dan Paskah ini, supaya semuanya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa juga secara khusus untuk hamba-Mu
Bapak Rafael Morris yang berulang tahun 5 Februari kemarin. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa menyatakan karya indahmu di dalam kehidupannya. Dan Tuhan yang senantiasa juga menyatakan kasih kemurahanmu di dalam setiap apa yang anakmu ini lakukan. Di dalam bertambah usia setahun, biarlah rasa syukur ini semakin bertambah kepada Tuhan. Dan kehidupan iman seiring dengan pertambahan usia juga mengalami pertumbuhan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya serahkan kepada petugas untuk perjamuan kudus. Kami ulangi, Yunus 2 ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Silakan untuk petugas persembahan. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya. hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini Bapa.
biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-Mu, setiap majelis yang menggunakan keuangan ini, dan juga bendahara yang mengatur keuangan ini. Bila Tuhan Kau berikan roh hikmat takut akan Kau, supaya kami semua boleh mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan yang syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kami bacakan warta jemaat, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini. Kalau tidak ada, kami akan bacakan warta jemaat untuk hari Minggu, tanggal kegiatan gerejawi ibadah PBD hari Rabu, hari Rabu pukul 19 ya, 00 untuk setiap jemaat yang boleh hadir ya, bukan hanya untuk penatelayanan, tapi semua jemaat bisa hadir untuk mengikuti ibadah PBD ya. Kemudian persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Kemudian persekutuan pemuda setiap hari Sabtu pukul 18.30. Dan juga untuk ibadah siforsi pukul 8 pagi. Kemudian untuk persekutuan wanita hari Jumat sekali dalam 1 bulan ya. Dilaksanakan pukul 4 sore ya. Lanjut. Info sekretariat, gereja membutuhkan segenap jemaat yang mau melayani di bidang multimedia ya, melalui sound system, LCD, Zoom, dan kameramen ya. Bagi jemaat yang ingin ataupun rindu untuk diperlengkapi dalam pelayanan di bidang multimedia, silakan untuk menghubungi sekretariat gereja melalui Bu Retno atau Departemen Ibadah melalui Bapak Evangelis Agus Wahyudi ya. Kemudian pada tanggal 22 info sekretariat 22 Februari akan dimulai masa prapaskah untuk mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan perayaan Paskah. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikuti rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan. Informasi mengundang seluruh pemuda remaja Ignis Youth untuk hadir dalam acara anniversary Ignis Youth yang ke-11 pada hari Sabtu 11 Februari pukul 18 di GKRI ya. Sekali lagi kami atas nama Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Rafael Monis tanggal 5 Februari kemarin. Oh hari ini. Iya. Iya hari ini tanggal 5 ya. Ya maaf. Kemudian lanjut, nggak ada lagi? Kalau tidak ada lanjut, waktunya kuis Alkitab. Silakan Mas Haris Utagalung. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya diberikan Pak Rio mandat untuk menyampaikan kuis Alkitab. Tapi oleh karena waktu dan saya berusaha memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk membaca kembali dari Kejadian 13 sampai 50 dan kitab Keluaran sebanyak 38 pasal semuanya. Jadi kita tunda sampai minggu depan. Jadi Bapak Ibu silakan baca di rumah. Hadiahnya lumayan. Satu pertanyaan berhadiah 25.000. Satu orang berhak menjawab 2 pertanyaan. Jadi 50.000. Bisa dalam bentuk pulsa, OVO, GoPay, atau bisa diambil cash. Juga boleh didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti saya. Oke. Kemarin saya terima kasih untuk yang kuis sebelumnya Pak Mahendra mendonasikan 50.000 untuk beli pentol. Ya Bapak Ibu, jadi silakan persiapkan diri, hadiahnya ada, tapi jangan jadikan ini motivasi untuk Bapak Ibu baca Alkitab. Sama seperti firman Tuhan katakan tadi, menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Amin. Oke, sekian saya kembalikan kepada yang berwenang. Kalau ditunda minggu depan, berarti berlipat ganda ya. 25 satu pertanyaan, karena ditunda 51 pertanyaan. Ya Pak Karis ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu.
Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh dan segenap hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak